misalnya kebakaran, bencana alam, tindak kejahatan di luar gedung gereja dan atau di dalam gedung gereja, maka semua umat diminta untuk tetap tenang, membantu anak-anak dan lansia untuk berjalan melalui pintu keluar terdekat dengan tertib, mengikuti jalur evakuasi, dan berkumpul di titik kumpul di halaman sekolah SD Saverius 3. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa kelima, tahun liturgi A. Secara khusus, gereja memperingati hari istimewa bagi pasangan suami istri. Selamat memperingati hari perkawinan sedunia. Semoga semua pasangan suami istri selalu bersyukur atas rahmat perkawinan dan selalu melestarikan perkawinan. Hari ini, paroki kita mendapat kunjungan dari perwakilan umat Stasi Santo Franciscus Assisi, Sindang, Curup. Mereka hadir di sini dalam rangka penggalangan dana untuk pembangunan gereja. Dimohonkan kepada umat untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana ini dengan mengisi amplop yang telah dibagikan sebelum misa. Amplop tersebut dikumpulkan setelah misa oleh petugas yang sudah ditunjuk. Kur dilayani dari Stasi Santo Franciscus Assisi, Sindang, Curup. Tata laksana dilayani dari lingkungan Yosef. Misa dipimpin oleh Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo, Bapak Uskup Keuskupan Tanjung Karang. Sekarang, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka. Intensi misa pada pagi hari ini, yang pertama bersama seluruh umat, mohon semoga pada hari perkawinan sedunia ini Allah menghadirkan damai, sejahtera, dan keharmonisan bagi seluruh pasangan suami istri di Paroki Santo Franciscus de Sales ini. Yang kedua bersama masyarakat Sindang, Curup, mohon penyertaan Tuhan
dalam upaya membangun gereja Stasi Santo Fransiskus Assisi. Semoga berjalan dengan lancar dan pihak-pihak yang mendukung proses pembangunan, baik panitia, donatur, sponsor, dan yang lain-lainnya, senantiasa diberikan kesehatan dan berkat melimpah dari Tuhan. Yang ketiga, bersama panitia camp Waberkat ke-7, mohon berkat dan kelancaran acara camp dari proses persiapan hingga pelaksanaannya nanti pada tanggal 10 sampai 12 Maret di Rumah Retret Giri Nugraha KM7 Palembang. Yang keempat, bersama keluarga B. Dwi Haryoto, mohon belas kasih Allah untuk kesembuhan adik Justina Risti Susilaningsih. Semoga roh penyembuh dari Allah menjamah beliau dan segera pulih dan dapat menjalankan tugas sehari-hari di tengah keluarga. Yang berikut, bersama istri, anak, menantu, serta cucu mendoakan arwah Bapak Santo Romulus Romijan yang dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Semoga berbahagia di surga bersama para kudus dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Monsinyur, para romo, para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Selamat datang untuk Monsinyur, para romo, serta persaudaraan perantauan Sindang di Palembang. Selamat datang di Gereja Paroki Santo Fransiskus de Sales Palembang ini. Kami menyambut Anda semua dengan sukacita, dengan rasa persaudaraan, sebagaimana semboyan paroki kami, Sin Unum, jadilah semoga mereka semua menjadi satu. Kita adalah satu iman di dalam Tuhan Yesus, satu tubuh, banyak anggota yang saling menopang. Pada kesempatan ini, saudara-saudari kita dari Gereja Stasi Santo Fransiskus Assisi Sindang ingin mengetuk hati kita semua agar kita turut serta ambil bagian dalam pembangunan jemaat dan juga pembangunan gereja di Stasi Fransiskus Assisi Sindang. Maka perayaan Ekaristi pada hari ini secara khusus dipimpin oleh Monsinyur Vincentius. Maka kami mohon Monsinyur untuk melanjutkan perayaan ini. Saudara sekalian, kita juga mohon rahmat dalam Ekaristi ini agar kita semua melalui sabda Allah yang akan kita dengar dalam bacaan-bacaan hari ini, dan juga persatuan kita dengan tubuh Kristus yang akan kita sambut, sanggup menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang dipanggil untuk mewartakan keselamatan kepada sebanyak mungkin orang. Mari kita awali perjamuan Tuhan dengan mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Ya Allah, Engkau telah bersabda bahwa Engkau akan tinggal dalam hati yang lurus dan murni. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu kami hidup menurut sabda-Mu, agar kami pantas menjadi tempat kediaman-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Putra Sirach. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dipilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Menurut taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang
hati, aku hendak memeliharanya. Berbahagialah orang yang hidup menurut taurat Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi.
Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk membawa persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi surga, karena surga adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya.
Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sebelum berikan permenungan atau khotbah, saya bertanya terlebih dahulu, apakah orang bisa menjadi kudus atau sempurna di dunia ini? Kalau bisa silakan mengangguk, kalau tidak silakan menggeleng, ya. Bisa? Banyak yang menggeleng. Bisa menjadi kudus, sempurna? Ada yang mengangguk, ada yang menggeleng. Yang sebelah sana? Banyak yang mengangguk, ya. Artinya ada yang setuju bahwa manusia bisa menjadi kudus di dunia ini atau menjadi sempurna, tapi ada yang berpikir bahwa tidak bisa. Nah, sering kita mendengar klaim bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah, ya. Kesempurnaan itu milik Allah. Lalu manusia itu tempatnya salah dan dosa. Tetapi kalau dilihat dari kata-kata Yesus di awal Injil tadi dikatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena untuk masuk kerajaan surga itu orang harus kudus dan sempurna. Berarti harus sempurna dulu supaya bisa masuk surga atau tidak? Ya, karena kalau tidak kudus dan tidak sempurna tidak akan masuk surga. Nah, saya akan mulai dari apa yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus tadi. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Nah, apa yang mau disampaikan oleh Santo Paulus? Ini adalah kerja Roh Allah yang tersembunyi, tetapi sebetulnya sedang mengusahakan kita semua untuk bisa nanti sampai pada kesempurnaan kekudusan, sehingga kita semua layak untuk masuk surga. Karena masuk surga berarti kita harus kudus. Bahkan dikatakan kudus dan sempurna seperti Allah, karena Allah adalah Maha Kudus dan surga adalah tempat kudus di mana Allah bertahta. Kita akan ke sana dalam kekudusan seperti Allah. Memang secara manusiawi lewat keterbatasan diri kita yang sering rapuh, lemah, kadang jatuh atau malah sering jatuh, berulang kali melakukan pelanggaran dan dosa, kita mengaku diri bahwa kita adalah tempatnya salah, tempatnya dosa. Tetapi kalau kita membiarkan keterbatasan kita itu tidak berubah, maka memang selamanya kita semua tidak akan bisa masuk surga. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri lewat kemampuannya. Karena itu sangat tepat ketika dikatakan bahwa sebetulnya kita semua butuh keselamatan, kita semua butuh penyelamat. Nah, konteks dari Injil hari ini adalah khotbah di bukit, itu bab 5 sampai bab 7 dari Injil Matius, yang akan sampai pada puncaknya pada Injil Matius bab 5 ayat 48, dikatakan di situ, jadilah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya.
jadilah sempurna. Itu artinya perintah dari Yesus sendiri supaya kita sempurna. Bukan nanti setelah mati, tetapi di dalam hidup kita. Mungkin kita bertanya bagaimana hal itu bisa menjadi mungkin. Nah, tadi saya katakan lewat keterbatasan kita itu tidak mungkin, tetapi kita sudah punya yang namanya teladan utama dalam kekudusan dan kesempurnaan ini, yaitu bahwa ada Allah yang sudah menjadi manusia untuk menjadi patokan, untuk menjadi pedoman bagi kita bagaimana cara kita mencapai kesempurnaan kekudusan itu. Ya. Tidak mudah kalau lihat dari apa yang dikatakan dalam Injil hari ini, itu sebetulnya mau dikatakan ada yang namanya penggenapan dan penyempurnaan dari hukum Taurat. Yesus tadi sudah membuat patokan. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu sudah disebut sempurna karena mereka melakukan secara detail apa yang menjadi perintah Taurat, misalnya aturan-aturan Sabat dan seterusnya. Tidak ada yang kurang. Mereka sudah disebut sempurna sebagai pelaksana hukum Taurat. Tetapi Yesus minta untuk lebih lagi, lebih daripada hidup keagamaan mereka. Maka tadi kita melihat ada yang namanya antitesis dari Taurat, yaitu apa yang disebut sebagai hukum baru, hukum Kristus. Kamu pernah mendengar jangan membunuh, itu Taurat. Lalu Yesus katakan, tapi aku berkata kepadamu, ini hukum yang baru. Ya, jangan membunuh, artinya karena membunuh berarti berdosa dan harus dihukum. Tetapi Yesus katakan bahwa hanya marah saja itu sudah berdosa. Ya. Kita sering mengalami misalnya di rumah ya, kalau namanya marah itu kan yang ada dalam pikiran kita itu ingin meniadakan yang di depan kita ini ya. Ibu-ibu yang marah sama anaknya itu seperti ingin menelan dan menerkam anak-anaknya ya, karena memang sudah emosi dan jengkel ya. Nah itu artinya sebenarnya sudah ada dosa yang besar yang kita lakukan karena kemarahan kita. Jadi Yesus menaikkan level, menyempurnakan hukum dari hukum jangan membunuh ini menjadi jangan marah. Marah ini sudah sebetulnya ada niat yang ya kalaupun mungkin tidak jahat, tetapi sebenarnya kita punya pikiran kalau bisa tidak ada lagi kamu di hadapanku, atau kalau bisa kamu segera pergi supaya tidak membuat aku emosi dan seterusnya. Lalu yang kedua, jangan berzina. Di situ dikatakan itu memang berdosa, tapi Yesus katakan, dan ini dinaikkan levelnya menjadi lebih sulit, hanya berpikir dan mengingini seseorang itu saja sudah berdosa, sudah berzina dengan orang itu. Nah artinya apa? Ya, ada level yang atau kriteria yang dinaikkan, dan itulah yang disebut sebagai kesempurnaan dan pengenapan hukum Taurat. Lalu jangan bersumpah ya demi Allah atau demi bumi, demi langit, ya apalagi bersumpah palsu. Karena apa? Karena memang namanya sumpah itu tidak sembarang. Kalau kita mudah mengucapkan sumpah demi Tuhan, saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, ya hanya untuk kemudian mencari keselamatan kita. Tapi sebetulnya karena semua adalah milik Allah, maka sumpah kita itu sebetulnya terhadap Allah sendiri. Nah dalam gereja Katolik, sumpah yang benar adalah sumpah yang nanti dijanjikan di hadapan Allah dan juga di hadapan publik. Misalnya sumpah imaman, itu kepada gereja, kepada Allah sendiri dalam sakramen penerimaan sakramen imamat atau tabisan, sungguh-sungguh berjanji dan bersumpah untuk melaksanakan dengan taat dan setia. Lalu misalnya janji perkawinan juga mengapa harus diadakan di depan publik, di depan saksi-saksi yang hadir, ada dari pihak masing-masing, kemudian ada dari pihak gereja yang mewakili Allah. Nah tidak lain bahwa mau dikatakan bahwa sumpah itu sesuatu yang sangat serius, ya bukan main-main, bukan sembarangan. Lalu masih ada 3 lagi hal yang lain yang ditingkatkan oleh Yesus, perubahan, penggenapan, dan penyempurnaan dari hukum Taurat yang akan dibacakan minggu depan. Nah saudara sekalian, inilah yang disebut sebagai panggilan kepada kesempurnaan. Jadilah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Itu artinya bahwa memang kita bisa kudus dan sempurna dalam hidup kita di dunia ini, dan kekudusan dan kesempurnaan kita itu nanti diukur dari apa yang kita lakukan di dunia ini, bukan nanti setelah mati. Nah buktinya apa? Kita punya bukti yang sangat konkret dalam diri Santo Santa, para kudus ya. Mereka dinyatakan kudus oleh gereja itu karena memang apa yang dilakukannya selama hidupnya. Sesuatu yang
mungkin menurut saya bagi kita selama ini tidak kita pikirkan, tetapi itulah sebetulnya cara gereja yang tidak lain juga kehendak Allah sendiri, bahwa kita akan bisa memenuhi apa yang menjadi perintah Yesus hari ini, jadilah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Nah, kita belajar dari Kristus untuk menjadi sempurna itu. Dalam bacaan pertama itu tadi disebut sebagai kebijaksanaan, ya, orang benar akan memilih untuk menjadi bijaksana di hadapan Allah. Lalu bacaan kedua dikatakan orang yang punya hikmat. Itu artinya kemampuan terbaik, kemampuan tertinggi untuk bisa memilih yang terbaik dalam hidup. Nah, apa yang terbaik dalam hidup? Tidak lain adalah melaksanakan kehendak Allah. Nah, bagaimana caranya? Ya, tidak lain kita mengikuti teladan dari Allah yang menjadi manusia. Kalau meniru Allah yang roh, yang maha sempurna mungkin tidak bisa. Tidak konkret kita lihat. Tetapi Allah sudah memberikan sarana yang kelihatan, yang konkret, yaitu Allah yang menjadi manusia dalam pribadi Yesus dari Nazaret. Kemana kita belajar kekudusan dan kesempurnaan itu? Ya kepada Dia. Dia yang rendah hati, Dia yang sabar, Dia yang tidak menginginkan kita mudah cemburu, dengki. Dia yang mengajar kita untuk tidak sombong atau tinggi hati. Dia yang tidak mengajar kita untuk melakukan yang tidak sopan, ya. Ada 12 pasal kasih agape yang kalau kita pikir itu adalah sesuatu yang sangat sederhana bagaimana kita menghidupi kesempurnaan panggilan kekudusan ini. 12 pasal kasih agape yang sering kita nyanyikan, ya, sabar, murah hati, tidak cemburu atau iri dengki, tidak sombong atau tinggi hati, tidak pemarah dan tidak pendendam, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak bersukacita atas ketidakadilan, percaya segala sesuatu, menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu dan mengharap segala sesuatu. Itu artinya apa? Itu cara-cara sederhana kita dipanggil entah dalam keluarga, entah dalam masyarakat untuk menghidupi panggilan kepada kekudusan. Itulah sebetulnya yang juga dihidupi oleh para kudus, santo santa, yang sering juga kita jadikan sebagai pelindung atau nama baptis kita. Jadi saya mau katakan ada sarana bantu yang luar biasa di mana kita bisa memperoleh kekudusan dan kesempurnaan di dalam Allah itu, supaya kemudian Yesus bisa katakan kepada kita, kamu layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah, bagaimana caranya saat ini? Yesus sudah naik ke surga, kita tidak bertemu dengan Dia, kita memang bisa belajar dari apa yang dilakukannya lewat apa yang tertulis dalam sabda Allah, dalam kitab suci. Tetapi tidak lain, Allah memberikan roh tadi, ya, yang akan mengubah itu. Misalnya lewat sakramen Ekaristi, ada para imam yang mengkonsakrir roti dan anggur, itu dalam kapasitas manusia sebetulnya tidak akan bisa mengubahnya menjadi tubuh dan darah Kristus. Maka kemudian yang bekerja adalah Roh Kudus lewat tangan imam ini. Ketika imam berdoa, turunkanlah rohmu untuk mengubah roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Itu artinya sakramen, sarana sakramental, tanda dan sarana keselamatan, di mana kita pada saat ini bisa memperoleh keselamatan itu secara nyata, secara konkret. Misalnya juga ada orang yang mengklaim sudah mengaku dosa pada Allah dan merasa sudah diampuni, tapi itu sebenarnya tidak konkret, tidak nyata. Nah, kita punya sarana itu dalam sakramen tobat. Kita datang mengakukan dosa-dosa kita. Lalu imam mendengarkan, menasihati, dan kemudian memberi absolusi atau berkat pengampunan. Semua sungguh nyata. Nah, memang kalau dilihat dari tadi keterbatasan manusia, imam juga berdosa, bagaimana dia bisa mengampuni? Nah, pasti tidak akan bisa diterima atau tidak masuk akal. Tapi karena Roh Kudus yang berkarya, maka pengampunan Allah itu bisa kita terima secara nyata. Saudara sekalian, kita bersyukur atas apa yang kita dengarkan lewat sabda Tuhan hari ini, tapi serentak memanggil kita untuk satu persatu, pribadi demi pribadi, dan juga dalam kebersamaan kita mengejar apa yang namanya kesempurnaan dan kekudusan, supaya kita semua kemudian layak menjadi murid-murid Kristus, dan Kristus juga akan berkata pada kita, kamu layak untuk masuk kerajaan surga.
Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara sekalian, setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdiri, kita perbarui iman kita dengan mendoakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara sekalian, marilah sekarang berdoa kepada Allah Bapa kita yang menuntun hidup kita dengan hukum-Nya menuju kepada kehidupan kekal bersamanya, dengan berseru, terangilah umat-Mu ya Tuhan, terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghargai dan menegakkan hak-hak manusia, serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi yang miskin, yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat, Bapa, semoga kabar baik tentang kasih dan kerahiman-Mu sungguh dialami oleh mereka yang miskin, sakit, dan tersisih dari masyarakat melalui kebaikan hati sesamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, Bapa, terangilah hati dan budi kami, sehingga dengan tekun dan penuh semangat mencari kehendak Allah, saling menghargai kebebasan dan memberi kesaksian tentang kebaikan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berilah kami keberanian untuk bersikap bebas dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri serta sesama menurut teladan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup bersama dengan Dikau kini dan selama-lamanya. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Kami mohon ya Allah, semoga persembahan ini menyucikan dan membaharui kami, sehingga kami yang melaksanakan kehendak-Mu akan memperoleh anugerah hidup abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dengan bangkit dari antara orang mati, Dia membuka jalan menuju hidup yang kekal. Dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga. Sebab itu, bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu sambil bernyanyi. Surga
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Sarun Yuwono serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Bapak Santo Romulus Romijon. Dan terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan Yesus Kristus mendampingi kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan oleh makanan surgawi. Bangkitkanlah kerinduan kami akan makanan sejati yang menguatkan kami untuk senantiasa hidup jujur dan benar. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. 1. Penerima semua umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Kedua, jadwal pengobatan dari Seksi Kesehatan DPP. Dalam rangka peringatan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-31, akan dilaksanakan pelayanan pengobatan pada tanggal 12 Februari setelah misa di Klinik Rafael. 3. Misa penyegaran janji perkawinan oleh Seksi Kerasulan Keluarga. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari dalam misa penyegaran janji perkawinan yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Bapak Mikael atau Bapak Priya Utomo. Keempat, Rabu Abu. Misa Rabu Abu dilaksanakan pada tanggal 22 Februari dengan jadwal pukul 7:30 pagi dan pukul 6 sore. Umat dimohon untuk membantu mengumpulkan daun palma kering yang akan dipergunakan pada misa Rabu Abu. Daun palma kering dapat dikumpulkan di tempat yang sudah disediakan paling lambat pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Kelima, Camp Wanita Berhikmat Katolik mengajak sisters untuk bergabung dalam Camp Wanita Berhikmat Katolik angkatan yang ke-7 untuk merasakan lawatan dan kasih Allah. Kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 12 Maret. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia camp. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana sudah disampaikan dari awal perayaan ini, bahwa hari ini adalah hari penggalangan dana untuk pembangunan Gereja Stasi Santo Fransiskus Asisi Sindang. Maka sangat istimewa perayaan hari ini dipimpin oleh Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo, Uskup terpilih Keuskupan Tanjung Karang, dan juga kur dari Persaudaraan Perantauan Sindang di Palembang ini.
Kira-kira apakah ada yang tahu di mana sindang itu? Jangan-jangan itu tempat fiktif, sudah terlanjur nyumbang, tidak ada tempatnya. Ada yang sudah pernah ke sindang? Wah, kok ada foto saya di sana? Sindang adalah sebuah tempat di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Daerahnya sejuk, dingin, dan kebetulan sekarang sedang naik daun karena tahun lalu dikunjungi oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Yang tadi ada foto tadi, itu ada air terjun kembar, meski kembarannya lebih kecil. Itu sumber air terjun, air dingin dan air panas. Jadi tempatnya sangat indah. Selain tempatnya sangat indah, sejuk, juga tanahnya subur. Maka mata pencaharian umat dan masyarakat di daerah Sindang itu adalah para petani, sayur mayur, dan juga penghasil gula aren, bahan utama untuk pembuatan cuko pempek. Selain tanahnya subur, rupanya iman dan panggilan di tempat ini juga subur. Salah satunya buah-buah panggilan dari gereja Stasi Sindang, hanya Stasi ya. Ini ada 8 imam sebenarnya, ada 1 yang belum tampil. Yang paling ujung itu Romo Triwidaryadi, imam diosis atau imam keuskupan Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Beliau bertugas di Keuskupan Tanjung Selor. Kemudian berikutnya ada Romo Marcelinus Wisnu, adik kandung Monsinyur Vincentius, imam Keuskupan Bogor, dan sekarang tugas di katedral ya, Katedral Bogor. Kemudian sebelahnya itu ada Romo Stefanus Supardi, hadir di tengah-tengah kita, mungkin bisa berdiri. Nah, inilah Romo Stefanus Supardi, penguasa Saverius satu keuskupan. Beliau adalah ketua Yayasan Saverius yang membawahi puluhan sekolah yang tersebar di seluruh keuskupan. Terima kasih Romo Stefanus. Kemudian ini yang lagi hot-hotnya, Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo, uskup terpilih Keuskupan Tanjung Karang yang akan ditabiskan pada bulan Mei, 1 Mei ya, pada 1 Mei. Kemudian yang berikut adalah Romo Kristianto, Romo Dekenat 2 atau di daerah Blitugu Batu, Blitang, Tugu Mulyo, Batu Raja, Batu Putih, dan saat ini di Paroki Batu Raja. Kemudian di sebelahnya ada Romo Agustinus Eko Harmoko. Silahkan berdiri. Beliau adalah Vikaris Yudisial atau ahli hukum gereja Keuskupan Agung Palembang. Kemudian yang paling ujung itu yang paling bungsu, Romo Antonius Edi Prasetyo, SCY. Kemudian masih ada satu lagi, Romo Ferianto Ordo Karmel, yang fotonya tidak ada, dicari orangnya agak susah. Saat ini bertugas di rumah pendidikan para calon imam Karmelit di Sidikalang, Sumatera Utara. Selain para romo, ada juga para susternya, lebih banyak. Ada suster M. Rosalin OP yang saat ini bertugas di Purwokerto. Kemudian ada suster Cecilia Alma bertugas di Malang. Ada suster Maria SJD bertugas di Curup. Ada suster Agatha SJD bertugas di Jambi. Ada suster Adriana CP
bertugas di Cigugur, Bandung. Ada Suster Susan FCH yang tadi bertugas Mazmur. Kemudian ada Suster Agnes SJD bertugas di Muara Bungo. Kemudian ada Suster Florencia CB bertugas di Bandung. Ada Suster Paulina FSGM bertugas di Pasir Gintung, Tanjung Karang. Ada Suster Faustina KSFL bertugas di Keuskupan Jayapura. Kemudian yang paling jauh Suster Odilia CB bertugas di negara Tanzania, Afrika. Suster Odilia dan Suster Agnes adalah tante dari Romo Eko Harmoko. Tante ya? Masih ada lagi 2 suster, yaitu Suster Salvatorina FCH, saat ini sedang kuliah kedokteran di Ukrida, Jakarta. Kemudian ada Suster Leonita FCH di Paroki Kokonau, Keuskupan Timika, Papua. Itulah buah-buah panggilan yang dihasilkan dari gereja Stasi, meskipun kawanan kecil tetapi memberi sumbangsih untuk gereja. Tidak hanya para imam, biarawan, biarawati, tetapi juga para tokoh umat di keuskupan. Ada Pak Frans Sugiana, Pak Susena, dulu almarhum Pak Sukendro, dan banyak yang menjadi guru dan tokoh umat di Keuskupan Agung Palembang. Oleh karena itu, kami mengajak Anda semua untuk ikut ambil bagian karya gereja, pembangunan gereja yang dirasa memang sudah tidak mencukupi lagi bagi umat di sana. Sebagai informasi, umat sana sekarang berkembang menjadi 138 KK dan banyak keluarga muda. Maka mari kita dukung supaya juga benih-benih panggilan akan terus tumbuh dari stasi kecil itu, memberi daya semangat untuk gereja, tidak hanya untuk Keuskupan Agung Palembang, tetapi untuk gereja universal. Maka sekali lagi, mari kita berbagi berkat, mari kita berbagi kemurahan hati kita. Hendaklah engkau murah hati, karena Allah Bapamu di surga adalah murah hati. Ini adalah cara kita untuk turut serta mewujudkan sin unum. Semoga mereka menjadi satu, tidak hanya gereja di San Frades, tetapi umat yang disatukan oleh iman akan Yesus Kristus itu sendiri. Amplop sudah dibagikan, semoga itu juga bisa menjadi sarana Anda untuk berbagi. Kalau misal hari ini tidak membawa lembaran-lembaran, bisa ditransfer lewat rekening. Selain itu juga di luar adalah hasil bumi dari umat di Stasi Sindang, yaitu gula aren, kemudian ada kopi dan sebagainya. Ada harga yang tertulis, silahkan, diharapkan bisa membelinya. Kalau mau membeli lebih dari harga yang tertulis, puji Tuhan, syukur kepada Allah. Kalau membeli sesuai harga, kok ya kebangetan. Saudara-saudariku terkasih, terima kasih atas kehadiran Anda semua, para petugas liturgi juga yang terlibat, Monsinyur Vincentius, para romo, dan semuanya yang terlibat di dalam perayaan Ekaristi, KUR, pimpinan Bapak Frans Sugiono yang luar biasa melayani kita pada hari ini. Maka mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita, untuk setia kepada Kristus. Mari saudara sekalian, kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara sekalian, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.